Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agneta Delisa Maharani dari kelas 10 MIPA 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan tentang hasil pengamatan saya secara terstruktur dengan mengangkat tema sebuah benda, yaitu buku sebagai objek yang saya amati. Selamat menyaksikan. Struktur yang pertama yaitu definisi umum. Buku adalah kumpulan atau himpunan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan, gambar, atau tempelan. Setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku disebut sebuah halaman. Buku yang dianggap berhasil jika dapat menggugah minat dari khalayak besaran dalam memahami isi dari buku tersebut. Untuk mendukung keberhasilan sebuah buku, diperlukan sebuah desain yang dapat mencerminkan maksud dan tujuan tersebut. Struktur yang kedua yaitu definisi bagian. Umumnya, buku berbentuk kotak, serta kertas yang terkandung dalam buku umumnya dibuat dari bahan baku kayu. Kayu yang dipergunakan adalah kayu yang memiliki kandungan serat yang banyak dan sebagian memiliki sedikit kandungan air. Berdasarkan kategorinya, buku dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi merupakan hasil dari imajinasi. Pada dasarnya, buku fiksi merujuk kepada buku yang isinya fiktif, artinya tidak nyata, rekaan, imajinasi, atau hayalan. Sebagian atau seluruh isinya dibangun dengan menggunakan daya hayal atau imajinasi penulis. Sedangkan buku non-fiksi adalah sebuah buku atau karangan yang dibuat berdasarkan hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mengandung suatu fakta. Karena berdasarkan kisah nyata yang diceritakan kembali dalam sebuah buku, maka sifat dari tulisan non-fiksi bersifat faktual atau dapat dipercaya. Buku dengan jenis non-fiksi ini sangatlah berbeda dengan jenis fiksi, di mana suatu karangan atau buku fiksi merupakan buku yang ditulis berdasarkan imajinasi penulis tanpa adanya data yang bersifat faktual. Buku fiksi dan non-fiksi memiliki jenis dan ciri tersendiri. Jenis-jenis buku fiksi diantaranya novel, komik, dongeng, cerpen, dan roman. Ciri-ciri buku fiksi ialah ditulis menggunakan gaya bahasa, sifat katanya banyak konotatif atau makna yang ditambahkan. Berbentuk cerpen dan novel, ditulis berdasarkan imajinasi maupun hayalan. Jenis-jenis buku non-fiksi: buku biografi, buku literatur, buku motivasi, buku pendamping, dan ensiklopedia. Ciri-ciri buku non-fiksi: ditulis dengan tidak menggunakan gaya bahasa, sifat katanya denotatif atau dengan makna yang sebenarnya, berbentuk karangan ilmiah, ditulis berdasarkan pengamatan atau penelitian. Ah iya, buku juga memiliki sejarahnya loh. Ada berbagai sumber yang menguak tentang sejarah buku. Awalnya, buku pertama kali disebutkan lahir di Mesir pada tahun 2400 sebelum Masehi setelah orang Mesir menciptakan kertas papirus. Kertas papirus yang berisi tulisan ini digulung dan gulungan tersebut merupakan bentuk buku yang pertama. Ada pula yang mengatakan buku sudah ada sejak zaman Sang Buddha di Kamboja, karena pada saat itu Sang Buddha menuliskan wahyunya di atas daun dan kemudian membacanya berulang-ulang. Berabad-abad kemudian di Tiongkok, para cendekiawan menuliskan ilmu-ilmunya di atas lidi yang diikatkan menjadi satu. Hal tersebut memengaruhi sistem penulisan di Tiongkok yang huruf-hurufnya ditulis secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah. Buku yang terbuat dari kertas baru adalah setelah Tiongkok berhasil menciptakan kertas pada tahun 200 sebelum Masehi dari bahan dasar bambu ditemukan oleh Ceylon. Kertas membawa banyak perubahan pada dunia. Pedagang muslim membawa teknologi penciptaan kertas dari Tiongkok ke Eropa pada awal abad ke-11. Disinilah industri kertas bertambah maju, apalagi dengan diciptakannya mesin cetak oleh Gutenberg. Perkembangan dan penyebaran buku mengalami revolusi. Kertas yang ringan dan dapat bertahan lama dikumpulkan menjadi satu dan terciptalah buku. Pencinta buku biasanya dijuluki sebagai seorang kutu buku. Struktur yang ketiga yaitu definisi manfaat.
Salah satu fungsi adanya buku ialah untuk dibaca. Membaca buku memiliki manfaat sebagai berikut. Dapat menstimulasi mental, dapat mengurangi stres, menambah wawasan dan pengetahuan, dapat menambah kosakata, dapat meningkatkan kualitas memori, melatih keterampilan untuk berpikir dan menganalisa, dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi, melatih untuk dapat menulis dengan baik, dapat memperluas pemikiran, dapat meningkatkan hubungan sosial, membantu mencegah penurunan fungsi kognitif, dapat meningkatkan empati, dapat mendorong tujuan hidup, dapat membantu kita untuk terhubung dengan dunia luar. Struktur yang keempat yaitu simpulan. Fungsi lain dari buku ialah sebagai objek untuk dibaca. Serta, pernahkah kamu mendengar ada pepatah yang mengatakan buku ialah gudang ilmu? Dan ada juga yang menjabarkan buku ialah jendela dunia. Setelah dijabarkan berbagai manfaat membaca buku, ternyata ada manfaat lain selain menambah wawasan dan pengetahuan, bukan? Jadi, apakah kamu punya keinginan untuk lebih sering lagi membaca buku? Semoga saja iya. Sudah cukup rasanya bagi saya mengulas hasil pengamatan ini. Stay safe and stay healthy. Tetap semangat dan semoga bahagia selalu. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.